Selamat datang di ruang rumput. Jadi apa itu hand lettering? Hand lettering kadang ditulis dengan spasi di antara kata hand dan lettering, kadang juga tidak. Jika diartikan per kata, maka hand lettering, yaitu hand artinya tangan dan lettering adalah tulisan, maka hand lettering adalah tulisan yang dibuat dengan tangan. Maka dari sini hand lettering akan dibandingkan dengan font. Lettering artist, si penggiat lettering, akan dibandingkan dengan type designer, si pembuat font. Nah, bagaimana dengan typography? Typography beda lagi dengan type design. Bila kita sering melihat desain, apakah itu brosur, poster, spanduk, dan lain-lain yang isinya terdapat banyak tulisan, maka itulah typography. Di situ kita akan temukan beberapa font yang dipilih dan diatur sedemikian rupa oleh si desainer sehingga desain yang dibuat enak dipandang, karena pairing atau pemilihan kombinasi antara font untuk judul dan font untuk deskripsi atau isinya dipilih dengan pertimbangan yang tepat oleh si desainer. Itulah typography. Sedangkan type design adalah kegiatan mengolah file vektor huruf-huruf yang sudah disiapkan. Biasanya terdiri dari ratusan karakter mulai dari A sampai Z, baik itu uppercase dan lowercase, hingga punctuation dan juga simbol-simbol, bahkan juga aksen-aksen tertentu yang dibuat menjadi sebuah sistem yang nantinya bisa diinstal ke berbagai device. Itulah typeface atau font. Banyak juga yang menyimpulkan perbedaan antara hand lettering, kaligrafi, dan typography dengan penjelasan bahwa hand lettering adalah seni menggambar huruf, kaligrafi adalah seni menulis huruf, dan typography yaitu seni menyusun huruf. Kenapa hand lettering adalah seni menggambar huruf? Karena proses pembuatannya adalah mirip dengan kegiatan menggambar. Bedanya yang digambar adalah huruf, bukan objek benda. Kata hand di depan mungkin mengartikan bahwa lettering ini dibuat dengan manual, dengan tangan, atau menggunakan alat tradisional seperti pensil dan pulpen biasa, bukan menggunakan software di komputer, sehingga nanti akan muncul lagi istilah lain yaitu vector lettering, yaitu lettering yang di finishing atau diselesaikan menggunakan software vektor di komputer. Lanjut ke kaligrafi. Mengapa disebut seni menulis huruf? Salah satu alasannya karena dikerjakan dengan cara menulis. Kita tahu bahwa menulis adalah merangkai huruf dengan sekali jalan atau sekali gores. Si kaligrafer, sebutan untuk kaligrafi artis, melakukan kesalahan pada saat bekerja, maka dia akan mengulang prosesnya dari awal karena dia tidak bisa memperbaiki tulisan tersebut kecuali membuangnya dan membuat yang baru. Berbeda dengan lettering artist atau sebutan untuk penggiat hand lettering, apabila dia melakukan kesalahan pada saat bekerja membuat sebuah lettering, maka dia bisa dengan mudah menghapus bagian yang dirasa perlu diperbaiki atau menambahkan hal-hal yang perlu ditambah pada lettering yang
sedang dibuat. Nah, dari ketiga istilah tersebut, apakah dengan menekuninya bisa jadi pekerjaan? Tentu saja bisa. Dan nama profesinya masing-masing yaitu kaligrafer, orang yang bekerja menulis huruf. Favorit saya yaitu Sepp Lester. Videonya yang viral yaitu pada saat dia membuat judul-judul film atau brand logo produk terkenal hanya dengan menggunakan kaligrafi pen. Bisa dilihat di YouTube. Pekerjaan selanjutnya adalah bagi yang hobi lettering, yaitu menjadi lettering artist, dan favorit saya adalah Stefan Kunz. Stefan Kunz adalah lettering artist yang berasal dari Zurich, Swiss, yang aktif di Instagram, dan beliau juga punya channel YouTube, suka sharing dan membantu orang lain untuk bisa membuat lettering juga. Salah satu karyanya yang sangat membantu orang banyak adalah Grid Builder dan Letter Builder yang dibuat bersama Ian Barnard. Menjadi karya yang luar biasa dan sangat membantu orang lain dalam membuat lettering. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang bisa digeluti adalah type designer, yaitu adalah orang yang membuat huruf yang hasil akhirnya menjadi sebuah font yang bisa diinstal ke berbagai device, baik itu komputer maupun gadget ataupun smartphone. Favorit saya tentu saja dari daerah saya sendiri, yaitu ada Bang Muhajir dari Artimasa Studio dan juga Bang Yusrizal Senior Studio. Dua orang ini bisa disebut bapaknya type designer di Aceh karena mereka berdua adalah salah satu pelopor lahirnya type designer di Aceh. Karya fenomenal dari Artimasa Studio salah satunya adalah font scriptnya yang sangat terkenal saat itu di Creative Market, yaitu Steady Font Script. Sedangkan karyanya Senior Studio yang tidak kalah viral juga saat itu di situs creativemarket.com adalah Isabella Script, yang selama 3 tahun berturut-turut berhasil menduduki top 10 bestseller di creativemarket.com. Jadi wajar saja bila beberapa font saya terinspirasi dari style mereka berdua. Oke, itu saja yang perlu saya bahas di awal. Kita akan lanjut ke video selanjutnya mengenai guideline dan anatomi, dan juga dasar-dasar lainnya yang perlu diketahui untuk bisa mempelajari tentang hand lettering. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang guideline. Apa itu guideline? Guideline adalah garis bantu yang digunakan pada saat membuat hand lettering, yang gunanya adalah untuk membuat hand lettering yang kita buat lebih rapi, lebih konsisten, ya, baik bentuk maupun ukurannya. Pada contoh bisa dilihat bahwa yang atas adalah yang tidak menggunakan guideline, dan yang bawah ini adalah yang menggunakan guideline. Nah, bisa dilihat perbedaannya, bahwa yang bawah lebih rapi dan lebih proporsional bentuk dan ukurannya. Oke, langsung saja kita praktek bagaimana cara membuat guideline. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita butuh 4 buah garis. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tambahkan garis bantu kemiringan, biasanya disebut garis slant.
Kemudian kita coba tambahkan 3 buah huruf, yaitu huruf A kapital, B kecil, B lowercase, dan huruf G lowercase. Ketiga huruf ini sudah cukup untuk mewakili kita dalam membahas bagian-bagian dari guideline. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan masing-masing bagian pada guideline. Yang pertama, ascender, yaitu batas atas untuk membatasi bagian huruf yang memiliki stem tinggi seperti B, D, H, K, L, dan T. Kemudian ada X-high, yaitu garis bantu untuk ketinggian bodi huruf. Lanjut, di bawahnya ada baseline, yaitu bagian batas bawah untuk bodi huruf. Dan yang terakhir adalah descender, bagian paling bawah untuk membatasi huruf yang memiliki stem ke bawah seperti G, J, dan Y. Selanjutnya ada slant. Slant fungsinya untuk membantu kemiringan dari bentuk lettering. Oh ya, ada satu lagi yang namanya caps high, fungsinya untuk membatasi bagian atas uppercase. Kenapa tidak sama dengan ascender? Karena tidak semua huruf uppercase dan lowercase memiliki ketinggian yang sama. Misalnya untuk I uppercase dan L lowercase. Untuk jenis huruf sans serif akan terjadi kebingungan bila ketinggiannya sama, seperti pada kata ilfil atau pada nama orang, misalnya Iliza. Oleh karena itu, sebagian jenis huruf butuh garis bantu tambahan, yaitu caps high. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai bagian guideline saya kira sudah cukup jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tips dan trik dalam menggunakan guideline supaya kita bisa menghasilkan beberapa variasi dari lettering yang lebih banyak. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat dulu guideline 4 buah garis. Lalu kita beri guideline ini sebuah simbol, yaitu simbol A, X, dan D, masing-masing mewakili ascender, X-high, dan descender. Jadi caranya adalah dengan mengubah besar kecilnya ukuran guideline dengan menggunakan nilai perbandingan, yaitu bagian guideline yang ini. Misal kita variasikan, contohnya untuk yang A ini 1, kemudian untuk X 1,5, dan yang D juga 1. Biasanya antara A dan D bernilai sama, yang beda hanya di bagian X, biasanya lebih besar atau lebih kecil. Untuk variasinya secara umum diwakili oleh 3 variasi, yaitu yang pertama 1, 2, 1, di mana X lebih besar dari A dan D. Kemudian semua sama besar, 1:1:1. Dan yang ketiga di mana X bernilai lebih kecil dari A dan D. Oke, sekarang kita coba aplikasikan ke lettering. Yang pertama kita coba yaitu guideline dengan nilai X lebih besar dari A dan D, yaitu guideline 1:2:1. Pertama-tama kita buat ascender, kemudian garis X-high. Jadi ukuran ini kita anggap bernilai 1, sehingga untuk X kita buat bernilai 2 kali dari A.
kira-kira sebesar ini. Lalu untuk descender besarnya sama dengan A, kira-kira seperti ini, A, X, dan D. Kemudian kita tambahkan slant. Untuk besaran slant biasanya diukur dengan derajat, misal 45 derajat, 60, atau 15. Yang saya buat ini kemungkinan besar di sudut 45 derajat. Kita lanjut untuk menerapkan 3 buah huruf seperti tadi, yaitu huruf A, B, dan G. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kita coba beri tebal tipis agar lebih menarik. Oke. Nah, ini dia untuk guideline 1:2:1. Selanjutnya kita akan coba praktek untuk guideline dengan nilai perbandingan 1:1:1. Tidak ada yang perlu dijelaskan detail karena bentuknya yaitu bernilai sama semua, sama seperti tadi. Kita lanjut dengan menerapkan huruf A, B, dan G. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu guideline dengan nilai perbandingan X lebih kecil dari A dan D. Sama dengan contoh sebelumnya, kita buat garis ascender, X high, dan descender. Kemudian kita beri slant. Untuk guideline seperti ini biasanya nilai slant lebih kecil, yaitu kemungkinan di angka 15 ke bawah. Lalu kita coba terapkan 3 buah huruf A, B, dan G sehingga hasilnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa hasil lettering dengan guideline seperti ini akan menghasilkan lettering bergaya feminim. Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang guideline, maka pada video kali ini kita lanjutkan untuk membahas tentang anatomi dari lettering. Pertama-tama mari kita buat dulu sebuah kalimat sebagai bahan. Kita buat dengan menggunakan guideline 1:2:1. Kata yang akan kita buat adalah anatomi lettering. Kata pertama anatomi dan kata kedua adalah lettering. Jadi kita butuh 2 buah guideline. Kita beri keterangan simbolnya A, X, dan D. Kemudian kita tambahkan juga garis bantu kemiringan atau disebut slant. Jika sudah selesai, langsung saja kita awali dengan membuat sketsa. Gunakan pensil yang kepekatannya lebih rendah, misalnya yang versi HB. Oke, silahkan dibuat juga.
Nah, ketika sketsa sudah selesai, barulah kita mulai memperjelas sketsa tadi menggunakan pensil lain. Di sini saya menggunakan pensil yang 8B. Oke, bahan kita untuk menjelaskan anatomi lettering sudah selesai. Kita mulai saja. Yang pertama ada uppercase. Uppercase adalah huruf kapital atau sering kita sebut huruf besar. Biasanya selalu digunakan di awal kata. Lawannya adalah lowercase, yaitu huruf kecil. Biasanya dibuat setelah huruf kapital. Kemudian ada X high, batas untuk besarnya bodi huruf. Ascender, batas atas untuk huruf yang punya stem tinggi. Descender, kebalikannya dari ascender, untuk batas huruf yang punya stem rendah ke bawah, contohnya G, J, dan Y. Kemudian stem, batang huruf. Sepertinya semua huruf punya stem. Lalu shoulder, bahu huruf, biasanya ada pada huruf N dan M. Kemudian tail, ekor, biasanya ini ada pada font script, namun terkadang ada juga di jenis huruf lain. Intinya posisinya ada pada bagian akhir huruf. Dan juga kadang disebut joining stroke karena fungsinya menyambung antara satu stroke dengan stroke yang lain. Counter disebut counter dikarenakan cara membuatnya adalah dengan melawan arus. Bagian ini juga disebut bowl. Kemudian ada flourish, bagian pemanis huruf, ornamen atau bunga-bunga yang ditambahkan pada beberapa bagian huruf. Lalu ada loop yaitu bagian yang memutar. Dan yang terakhir ada ligatur. Ligatur adalah bentuk spesial dari beberapa karakter, biasanya dua, yang apabila berjumpa bentuknya akan berbeda dari bentuk saat masing-masing huruf tidak saling bertemu.
Oke, untuk penjelasan pada video saya kira cukup ini saja. Sebenarnya masih banyak bagian-bagian yang belum kita bahas, namun betul-betul yang sering muncul adalah yang baru saja kita. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang teknik bagaimana membuat atau bagaimana cara memulai untuk membuat lettering. Tentunya teknik membuat lettering sangat banyak, tergantung mana yang dirasa paling mudah dan efisien. Namun bagi saya ada dua teknik yang saya rasa paling mudah. Yang pertama adalah men-tracing ulang hasil kaligrafi. Men-tracing ulang hasil kaligrafi maksudnya kita mengambil acuan bentuk huruf dari hasil goresan alat kaligrafi, apakah itu brush pen, parallel pen, atau pen-pen lainnya. Sedangkan yang kedua adalah teknik Fox lettering. Fox ya, tulisannya Fox dengan X di ujung. Fox itu artinya palsu, berasal dari bahasa Prancis. Jadi Fox lettering ini adalah teknik yang digunakan untuk membuat lettering seolah-olah menggunakan kaligrafi pen atau brush pen, padahal kita hanya menggunakan pensil atau pulpen biasa. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama tentang teknik menggunakan tracing ulang. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah memilih kata. Sebagai contoh saya pilih kata adhesion. Kemudian saya akan melakukan beberapa percobaan dalam menulis kata tersebut menggunakan brush pen. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan buat guideline dulu. Seperti ini. Usahakan untuk membuat banyak percobaan, lebih dari 2 atau 3. Mohon maaf kalau guideline-nya agak aneh. Tambahkan juga slant untuk membantu kita dalam membuat kemiringan. Barulah kemudian saya akan menggunakan brush pen dan mulai menulis kata adhesion dengan perlahan-lahan. Yang pertama seperti ini. Kemudian saya akan buat lagi. Dengan sedikit perbedaan di bagian stem untuk D dan H, dan juga pada S. Silahkan lakukan beberapa variasi sehingga nantinya kita akan menemukan bentuk yang kita sukai. Kita juga bisa mencoba menggunakan brush pen tipe lain. Misalkan di sini saya menggunakan Tombow Fudenosuke yang brushnya lebih tipis dan bertekstur. Ketika percobaan untuk menulis kata sudah selesai, maka saya akan coba memindahkannya ke kertas lain. Caranya dengan melakukan G-plug. Kalian bisa gunakan transparent paper atau juga melakukan G-plug dengan alat bantu tracing pad seperti ini. LED tracing pad. Fungsi alat ini adalah menjadi bagian penerang di bawah kertas yang akan kita jiplak. Jadinya seperti ini. Kalian bisa dengan mudah melakukan jiplak dengan bantuan alat ini.
Oke, langsung saja kita coba lakukan tracing ulang menggunakan pensil. Kalimat kata adhesion yang versi ini yang akan saya kerjakan. Dan pada saat proses menjiplak, usahakan untuk mencari bagian yang ada pengulangan di beberapa huruf seperti ini. Ada stem di A, di D, dan di H. Kemudian kanter ada di huruf A dan juga di huruf D. Jadi saya awali dengan membuat bagian ini terlebih dahulu. Fungsinya agar bentuk yang kita buat terlihat mempunyai karakter dan lebih konsisten. Kemudian barulah saya lanjut ke huruf yang lain. Keuntungan dengan menggunakan metode ini, kita bisa dengan mudah memindahkan atau menggeser kertas yang kita gunakan untuk menyesuaikan posisi huruf yang kita buat. Seperti ini, saya sedang mencari sedang memindahkan posisi kertas agar letter yang saya buat posisinya lebih muat. Nah, seperti ini. Saya akan geser lagi ke kanan, saya akan geser lagi ke kiri, baru kemudian saya melanjutkan untuk memulai sketsanya. Oke, kita sudah selesai untuk melakukan sketsa. Hasil jiplak tadi akan kita proses menjadi lebih menarik dengan menambahkan swoosh di bagian huruf tertentu yang memungkinkan untuk ditambahkan. Mengenai penggunaan flourish atau swoosh, kita akan bahas di video selanjutnya. Tentang bagaimana penerapan ornamen atau flourish atau swoosh di huruf apa saja, di posisi mana saja, di bagian apa saja yang memungkinkan untuk ditambahkan swoosh. Kita akan bahas selengkapnya di video selanjutnya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai dalam hal melakukan sketsa dan menambahkan ornamen-ornamen agar hasilnya lebih menarik. Sekarang kita sudah bisa memberikan warna di dalam bagian huruf. Di sini saya menggunakan pensil. Kalian bisa juga menggunakan mungkin marker atau pulpen agar hasilnya lebih bagus dan menandakan bahwa lettering kita sudah masuk ke tahap hampir selesai. Oke, ini dia hasil akhir dari lettering yang kita buat menggunakan teknik tracing ulang, dibantu dengan alat LED tracing pad yang diawali dengan menggunakan brush pen, lalu kita jiplak ke kertas seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat.
Oke kawan-kawan, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik tracing ulang, maka pada video kali ini kita akan lanjutkan ke teknik yang kedua, yaitu faux lettering. Seperti biasa, kita siapkan dulu guideline-nya, 4 buah garis dengan selain. Lalu hal pertama yang kita lakukan adalah membuat sketsa tipis atau sketsa berupa skeleton, berupa tulang, untuk nantinya menjadi acuan kita dalam membuat lettering dengan style yang kita inginkan. Setelah dirasa sketsanya sudah selesai, maka kemudian kita perlu untuk memperjelas seperti ini. Kita ulangi saja agar sketsa tipis yang kita buat menjadi lebih terang, lebih jelas. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah memberikan kulit atau daging, yaitu memberikan weight atau ketebalan pada skeleton yang sudah kita buat ini. Pembahasan lanjut mengenai hal ini akan kita bahas di video tentang kontras. Oke kawan-kawan, pembuatan lettering menggunakan teknik faux lettering sudah selesai. Bisa dilihat perbedaannya. Yang atas adalah menggunakan teknik faux lettering dan yang di bawah ini adalah menggunakan teknik tracing ulang. Yang mana teknik tracing ulang tadi melalui beberapa tahap, dari mulai pemilihan brush pen, kemudian pemilihan tulisan mana yang akan kita jadikan bahan untuk tracing. Sedangkan teknik yang kedua menggunakan teknik faux lettering, kita tidak butuh brush pen, hanya pensil dan pulpen drawing biasa. Nah, itulah kedua teknik yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Oke kawan-kawan, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kontras. Apa itu kontras? Secara arti kata, kontras berarti kontras dalam bahasa Indonesia berarti perbedaan, perbandingan, atau sesuatu hal yang berlawanan. Sedangkan bila pada pembahasan tentang lettering, maka kontras itu adalah perbandingan antara tebal dan tipis pada sebuah letter form, bentuk huruf. Nah, untuk mudahnya kita akan menggunakan nilai perbandingan seperti pada pembahasan tentang guideline. Jadi kita akan membandingkan antara nilai tebal dan nilai tipis.
Untuk nilainya bervariasi, misalkan 1:1, 2:1, 3:1, dan seterusnya. Untuk yang pertama, jika nilainya 1:1, itu artinya tidak ada perbedaan, maka sering kita sebut dengan istilah no contrast. Sedangkan 2:1 ada perbedaan kontras sedikit, maka sering disebut dengan istilah low contrast. Bentuknya kira-kira seperti ini. Sedangkan yang selanjutnya misalkan bernilai 3:1, maka ini sudah termasuk kategori high contrast, maka bisa dilihat bentuknya kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita akan bahas sedikit tentang kaligrafi agar kita tahu bagian mana yang dibuat tebal dan bagian mana yang dibuat tipis. Istilahnya adalah kaligrafi law, yaitu aturan dalam menulis kaligrafi. Maka pada saat melakukan goresan ke arah bawah, maka biasa itu ada tekanan atau disebut pressure, maka hasilnya akan tebal. Sedangkan kebalikannya, pada saat melakukan tarikan ke atas, maka tidak ada pressure pada saat penulisan, sehingga hasilnya tipis. Jadi hal ini kita terapkan pada saat kita membuat hand lettering. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan kembali ke pembahasan tentang kaligrafi. Kita akan coba bahas hal yang mendasar, yaitu basic stroke. Basic stroke adalah bentuk tarikan-tarikan pada saat menggunakan brush pen. Bentuk-bentuk dasar, yaitu yang pertama adalah tarikan ke bawah atau disebut downstroke. Hasilnya adalah tebal karena ada pressure pada saat menulis. Kemudian downstroke, upstroke, gabungan antara tarikan ke bawah dan tarikan ke atas. Maka pada saat tarikan ke atas ada proses pelepasan, yaitu pengangkatan brush pen, maka hasilnya akan tipis. Kemudian yang ketiga, kebalikannya dari yang nomor 2, yaitu upstroke, downstroke, maka hasilnya seperti ini, tipis dan tebal. Kemudian lanjut ke yang keempat adalah gabungan keduanya. Setelah kita melakukan upstroke kemudian downstroke, lalu kita lakukan upstroke kembali, maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang kelima adalah gerakan memutar, dimulai dari bagian kanan ke kiri, sehingga ada proses pressure di bagian kiri sehingga bentuk seperti ini, tipis, tebal, tipis. Kemudian yang keenam, ada bentuk memutar di bagian atas, membentuk seperti huruf L, seperti ini. Kemudian yang ketujuh, kebalikannya dari nomor 6, bagian memutarnya ada di bagian bawah. Oke, ini dia bentuk basic stroke, yang mana dari bentuk ini kita bisa aplikasikan ke bentuk-bentuk huruf yang akan kita buat. Pembahasan tentang kaligrafi kita akan coba bahas di video lain. Sedangkan pada video kali ini kita hanya akan fokus untuk menggambar. Jadi penerapan kaligrafi akan kita coba gambar hanya dengan menggunakan pensil. Oke, setelah kita mengetahui tentang teori dari kontras, tebal tipis, maka selanjutnya kita akan praktek bagaimana menerapkannya ke lettering. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa kontras itu fungsinya untuk
memudahkan kita dalam membuat variasi lettering. Kita langsung saja buat yang pertama, yaitu no contrast. Artinya tidak ada perbedaan antara tebal dan tipis. Variasinya 1:1, 2:2, atau 3:3 dan seterusnya. Kita buat dulu guideline-nya. Di sini saya coba buat 1:1,5 ya, banding 1. Kemudian kita beri sedikit slant, agak sedikit saja miringnya. Kita akan coba praktek 1:1. 1:1 ini lebih ke skeletonnya saja. Kemudian bagaimana bila kita menerapkan 1:1 ini menjadi 2:2, maka kita beri saja ketebalannya seperti ini. Intinya 1:1 dengan 2:2 adalah bernilai sama, yaitu bernilai 1, sehingga kontrasnya tetap tidak ada. Artinya antara tebal dan tipis tidak ada perbedaan. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tipe yang kedua, yaitu low contrast, di mana perbedaan antara tebal dan tipisnya hanya sedikit atau rendah. Misalkan 2:1 atau 3:2. Seperti biasa kita buat dulu guideline-nya. Kembali lagi guideline-nya 1:1,5/1. Kemudian berikan sedikit slant berapa derajat. Langsung saja kita coba terapkan sebuah lettering. Di sini saya tuliskan kata studio. Biasakan mengawalinya dengan skeleton, baru kemudian kita tentukan bagian mana yang diberi ketebalan dan bagian mana yang dibiarkan tetap dalam keadaan tipis. Hasilnya seperti ini. Bisa terlihat bahwa ada perbedaan sedikit di antara tebal dan tipisnya. Tidak banyak, makanya disebut low contrast. Kemudian kita langsung beralih ke tipe yang ketiga, yaitu tipe high contrast. Untuk nilai perbandingan high contrast biasanya 3:1, 4:1, bahkan bisa sampai dengan 5:1. Langsung saja kita coba praktekkan dalam penulisan lettering. Kita buat seperti biasa guideline dulu, 1:1,5/1. Kemudian kita berikan slant. Lalu kita coba tuliskan sebuah kalimat. Misalkan di sini saya coba tulis kata big.
Oke, kira-kira hasilnya seperti ini untuk penerapan high contrast pada kata big. Oh ya, ada satu lagi tipe style lettering berdasarkan perbedaan tebal tipisnya, yaitu disebut reverse contrast. Tipe lettering ini beberapa tahun terakhir sedang tren karena tipe lettering ini sangat unik. Saya juga pernah buat typeface bertema ini yang saya beri nama Hinterland. Lumayan banyak yang tertarik untuk membelinya di creativemarket.com. Nanti kita akan bahas lebih panjang di video lain mengenai hal ini. Jadi apa itu reverse contrast? Reverse bahasa Indonesia artinya kebalikan. Jadi reverse contrast adalah kontras atau tebal tipis lettering yang terbalik. Artinya yang harusnya tipis menjadi tebal dan yang harusnya tebal menjadi tipis. Melawan aturan lah artinya. Jadi sangat unik dan mari kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Setelah kita buat guideline, langsung saja kita praktekkan sebuah kata. Kita coba buat kata ahai ya. Sangat random katanya. Seperti ini. Ahai. Jadi seperti biasa kita awali dengan membuat stroke atau skeleton berupa bentuk tipis, kadang juga disebut tulang. Jadi bila tadi sebelumnya low contrast dan high contrast adalah seperti ini bentuknya, bagian tebal dan tipisnya seperti ini, maka untuk reverse contrast tidak seperti ini. Dia akan kebalikan. Misalkan kita coba buat contoh pada huruf N seperti ini, maka yang tipis seharusnya di sini. Namun kita ubah karena ini adalah reverse contrast, maka di bagian inilah yang tebal. Nah, seperti ini. Sedangkan di bagian yang tebal kita biarkan saja tanpa ada tambahan weight atau ketebalan. Nah, seperti ini. Jika kita tambahkan tail atau ekor, maka bentuknya malah menjadi seperti ini. Nah, mari kita praktek ke kata ahai tadi. Nah, bisa dilihat bahwa bagian yang seharusnya tebal di tipe lettering ini malah dibiarkan tipis, dan yang di bagian yang harusnya tipis malah dijadikan tebal. Meskipun melawan aturan, namun bila hal ini diterapkan dengan konsisten bahwa di seluruh bagian huruf tetap menggunakan aturan tersebut, maka itu bukanlah sebuah masalah. Oke kawan-kawan, sampai di sini kita sudah bahas 4 buah tipe dari penerapan kontras. Yang pertama adalah no contrast, kemudian low contrast, lalu high contrast, dan yang terakhir adalah reverse contrast. Oke kawan-kawan, kali ini kita sudah berada di video tentang spacing. Apa itu spacing? Spacing yang sering kita dengar ada dua. Yang pertama adalah jarak antar huruf, dan yang kedua adalah jarak antar baris. Dan pada video ini yang kita bahas adalah jarak antar huruf.
Kenapa spacing perlu dibahas? Karena ada sebagian huruf yang memiliki area kosong, disebut white space atau negative space, yang mana apabila bertemu dengan salah satu huruf lainnya akan membentuk jarak yang tidak enak dilihat karena berlebihan. Namun sekarang kita bahas dulu spacing secara umum, yaitu jarak antar huruf, yang mana kita buat dulu beberapa huruf seperti ini, huruf A, N, dan D. Secara teori untuk spacing, kita hanya butuh mata dan feeling untuk menentukan besaran jaraknya. Misalkan pada contoh ini kita bisa lihat bahwa jarak A ke N dan N ke D sudah sama besar. Untuk tipe script, masalah spacing kita dimudahkan dengan adanya tail atau ekor dari setiap huruf. Namun tidak bisa juga dianggap sudah benar walaupun ekor dari huruf sebelumnya sudah mengenai bagian body huruf setelahnya. Karena bisa jadi seperti contoh berikut ini, yang mana jarak antara A ke N sekian, sedangkan N ke D agak lebih melebar. Padahal bagian tailnya sudah saling mengenai ya. Namun ini tidak bisa dianggap benar. Lalu bagaimana yang seharusnya dilakukan? Maka kita akan memperlebar spacing A ke N sehingga sama besar dengan N ke D, atau pilihan kedua mempersempit jarak N ke D agar sesuai dengan A ke N. Sedangkan pada kasus lainnya, misalkan pada huruf V dan A, V lowercase dan A lowercase bertemu, maka biasanya untuk tipe script dia akan disambung oleh bagian yang memutar seperti ini, sehingga kesan jaraknya akan tampak lebih dekat, tidak jarang. Dan juga di kasus yang lain, misalkan pada tipe huruf display seperti serif atau sans serif, maka masalah spacing tidak hanya selesai dengan mengatur jarak antara bagian huruf yang bertemu. Misalkan seperti huruf I, V, dan A, kita bisa lihat bahwa jarak bagian huruf I dengan huruf V sudah sama besar dengan jarak bagian huruf V yang bertemu dengan huruf A. Sebenarnya kita butuh pengaturan kembali karena ada bagian kosong di huruf V dan A yang harus diatur ulang jaraknya. Jadi dalam bahasa pengaturan spasi disebut dengan kerning. Jadi ada jarak khusus antara dua huruf yang bertemu, karena bila tidak diatur jaraknya akan berlebihan. Maka solusinya kita akan memasukkan bagian huruf A agak ke kiri sehingga white space atau negative space tadi sudah tidak terlihat, sehingga jarak I, V, dan A sudah enak dipandang. Ini disebut dengan kern atau kerning. Beberapa huruf yang perlu diatur seperti huruf V dan A, W dan A, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita sudah sampai di video tentang flourish. Jadi apa itu flourish? Flourish itu adalah kegiatan menghias lettering dengan tambahan-tambahan swoosh, bunga-bunga atau ornamen-ornamen yang menjadikan lettering kita akan tampak lebih menarik dan unik.
sehingga membedakan karya kita dengan karya orang lain. Misalkan pada contoh berikut ini, kata letter ini kita buat tanpa dekorasi apapun, hanya begini saja. Sedangkan yang di bawah ini adalah contoh kata letter yang kita tambahi suos di bagian-bagian tertentu. Kita bisa lihat perbedaannya. Namun terkadang penambahan dekorasi bisa menghasilkan lettering yang bagus, dan kadang juga dengan tambahan dekorasi yang terlalu berlebihan akan menghasilkan lettering yang bisa dibilang kurang bagus. Tergantung fungsi dan tujuan dari lettering yang kita buat. Nah, bagaimana sih caranya menentukan flourish yang baik dan benar? Jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah tidak semua huruf bisa dipasangi dekorasi, dan jika pun ada, kadang tidak baik jika ditambahkan dekorasi secara berlebihan. Maksudnya untuk huruf tertentu ada kalanya dia ditambahkan dan ada kalanya lebih baik tidak ditambahkan dekorasi apapun. Jadi secara umum ada 4 bagian di mana biasanya tumbuh bunga-bunga, ya, dekorasi yang kita maksud pada lettering yang kita buat. Misalkan pada contoh kata hello ini, kita bisa bagi ke 4 bagian. Bagian atas, bawah, akhir, dan bagian awal. Bagaimana contohnya? Pertama kita buat lingkaran. Misalkan kata hello ini berada di dalam sebuah lingkaran, maka kita akan tumbuhkan bunga di bagian L untuk bagian atas, kemudian L yang kedua untuk bunga bagian bawah, O untuk bunga bagian akhir, dan pada huruf H kita tambahkan sedikit bunga. Contoh selanjutnya kita coba menggunakan brush pen dengan bentuk dan ornamen yang sama. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas, kita klasifikasikan huruf apa saja yang memungkinkan untuk tumbuh bunga di bagian tertentu dari huruf tersebut. Jadi yang pertama adalah semua uppercase. Posisinya di awal kata, mulai dari huruf A sampai dengan Z, dan bentuk flourishnya contohnya adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu bila tadi adalah semua uppercase, maka sekarang adalah semua lowercase atau huruf kecil. Posisinya di akhir kata, yaitu mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Bentuknya bentuk flourish di akhirnya bisa dilihat seperti ini. Lanjut ke yang ketiga, yaitu semua lowercase namun yang memiliki ascender, yaitu B, D, H, K, L, dan T. Posisi flourishnya ada di bagian atas. Contoh flourishnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian yang keempat, semua lowercase namun yang mempunyai tail atau ekor.
yaitu A D H I K L M N R T U. Posisi florisnya adalah ke bawah. Bisa dilihat contohnya seperti yang ditampilkan berikut ini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah khusus untuk huruf G, J, dan Y. Posisinya ke bawah. Bisa dilihat contoh florisnya yaitu seperti ini. Nah, itu dia kelima klasifikasi untuk bagian-bagian huruf yang memungkinkan untuk ditambahkan floris, baik itu di atas, di akhir, di awal maupun di bawah. Kita rekap lagi. Yang pertama itu semua uppercase di awal kata A sampai Z, bentuknya seperti ini. Kemudian semua lowercase di akhir kata A sampai Z, dan yang ketiga semua lowercase yang memiliki ascender. Kemudian yang keempat semua lowercase yang mempunyai tail, ekor. Dan yang terakhir adalah lowercase G, J, dan Y. Oke, sebagai penutup di bagian akhir video ini, kita akan coba praktek ke kata hand letters, di mana kita akan buat dalam dua kata, dua baris, hand dan letters. Seperti biasa, diawali dengan membuat sketsa tipis berupa skeleton. Lalu kemudian kita tentukan di mana posisi floris yang akan muncul. Tentunya yang pertama akan muncul di bagian huruf H. Untuk bagian awal kita pertebal, kita perjelas dulu teksnya. And di sini pada huruf D kita sudah bisa memunculkan floris untuk endingnya di akhir kata. Dan juga pada huruf L, kita sudah memunculkan, dan juga pada huruf S, dan juga pada huruf H. Namun bila dirasa tidak perlu, boleh tidak ditambahkan. Kemudian di huruf D ini kita tambahkan sedikit swoosh untuk di bagian atasnya. Nah, jika sudah seperti ini, saya rasa sudah cukup menarik. Namun kita coba ubah sedikit di bagian huruf L ini menjadi seperti ini. Nah, agar lebih sinkron dengan huruf H, dan juga agar lebih menarik lagi pada bagian huruf A, kita gunakan floris di bagian bawahnya sebagai stem untuk huruf T. Nah, ini sebuah posisi yang sangat ideal untuk penggabungan dua huruf, tiga huruf bahkan, dari huruf A ke double T. Dan menariknya lagi dengan perbedaan baris dari baris pertama ke baris kedua, bisa disinkronkan seperti ini sangat menarik. Oke, selanjutnya tinggal kita berikan ketebalan, kontras, dan semua yang dibutuhkan agar lettering ini menjadi menarik.
Nah, ini dia hasil akhirnya. Kita bisa lihat bahwa kita sudah menambahkan flourish di bagian atas, bagian depan, bagian bawah, dan bagian akhir. Oke, inilah sedikit penjelasan mengenai flourish. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke kawan-kawan, ketemu lagi kita di video tutorial hand lettering, dan kita sudah sampai ke tahap composition. Jadi apa itu composition? Menurut bahasa, composition dalam bahasa Indonesia artinya susunan atau gabungan, atau bisa disebut juga dengan tata letak atau layout. Jadi sama seperti composition pada suatu makanan, artinya apa saja yang membuat makanan itu terbentuk menjadi makanan, itulah disebut komposisi. Jadi pada lettering juga sama, composition yang dimaksud adalah bentuk susunan dari kata-kata yang membentuk kalimat yang tujuan akhirnya menjadi sebuah bentuk karya desain untuk dipublish ke dalam bentuk poster, t-shirt design, atau sekedar sebagai postingan di sosial media. Sebagai contoh kita coba buat kalimat kutipan seperti contoh ini, yaitu have an awesome day. Maka kita bisa membentuk komposisinya seperti ini, atau juga dengan bentuk lain seperti ini. Atau mungkin juga bisa seperti ini. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari agar bisa membuat komposisi lettering yang baik adalah dengan paham bahan-bahannya. Pada pembahasan ini, bahan yang dimaksud adalah shape atau bentuk-bentuk. Dimulai dari bentuk yang dasar seperti ini, rectangle biasa. Kemudian rectangle biasa ini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini, yang bagian atas dan bawahnya melengkung ke dalam. Kemudian ada juga bentuk rectangle yang bagian kiri atau kanannya dibuat lebih tinggi seperti ini. Ada juga bentuk rectangle yang hanya melengkung ke dalam di bagian bawahnya saja, atau sebaliknya di bagian atasnya saja. Kemudian juga bentuk seperti bendera berkibar seperti ini. Kemudian juga bisa bentuk melengkung searah seperti ini. Kemudian lettering kita bisa juga diterapkan ke dalam bentuk oval, diamond, atau juga trapesium seperti ini. Selanjutnya silakan eksplorasi untuk bentuk-bentuk dasar yang bisa dijadikan bahan dalam meracik composition yang menarik. Yang kita lihat barusan adalah bentuk dasar yang sering dipakai. Oke, selanjutnya kita akan coba praktek. Kita coba praktek ke kalimat yang sama seperti tadi, yaitu have an awesome day. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan meng-highlight kata-kata yang penting, yaitu have, awesome, dan day. Sedangkan an, a dan n ini adalah conjunction, yaitu kata sambung. Jadi posisinya akan kita sesuaikan dengan posisi layout dari kata yang lain. Nah, seperti ini. Di sini kita masukkan have ke dalam bentuk busur ya, busur yang melengkung ke bagian atas, awesome di bagian basic, kemudian days di bagian busur yang melengkung ke bawah. Kemudian contoh lain kita coba masukkan ke bentuk basic semua. Kita coba have di sini, kemudian earn di sini, awesome di sini dengan bentuk seperti ini.
dan day di sini. Sudah 2. Kemudian yang ketiga, kita coba kombinasikan lagi bentuk yang lain, misalkan bentuk flag atau bendera seperti ini, dan seperti ini kita tambahkan bentuk rectangle. Have di bagian ini, sedangkan earn kita tambahkan di bagian yang kecil ini, lalu awesome di bagian rectangle berbentuk bendera, dan D di bagian bawahnya. Kemudian bagaimana jika kita masukkan ke dalam bentuk lingkaran? Maka kita coba buat menjadi seperti ini. Kita buat dulu awesome-nya di bagian tengah, kemudian have kita sesuaikan di sini. Silahkan eksplorasi flourishnya agar bentuknya menyesuaikan. Kemudian day seperti ini. Kita coba satu lagi, bentuk trapesium ya. Awesome kita posisikan di bentuk ini dengan swoosh di bawah, have di bagian atas, heaven, dan day di bawah. Jadi seperti ini. Oke kawan-kawan, bagaimana? Sudah ada gambaran tentang bagaimana sebuah composition dibuat dari bahan-bahan bentuk-bentuk shape seperti ini. Jadi saya rasa pembahasan tentang ini cukup sampai di sini saja. Oke kawan-kawan, akhirnya kita sampai di penghujung bagian dari rangkaian tutorial hand lettering untuk pemula. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai referensi awal bagi kalian yang sedang belajar hand lettering. Silahkan untuk subscribe dan dukung channel ini. Semoga ke depan kita punya waktu luang lagi untuk membuat tutorial-tutorial lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.